Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 76. Bab 386 Kota Tanda Hitam. Xiao Yan berbaring di rumput saat angin liar menjerit di sekelilingnya. Dia tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun, takut hal misterius yang tersembunyi di dalam kegelapan belum pergi, dan malah tiba-tiba menjadi ganas dan membunuh orang. Tidak ada konsep waktu dalam kegelapan. Tepat ketika benang ketidaksabaran muncul di dalam hati Xiao Yan, gumpalan sinar matahari tiba-tiba bersinar ke dalam kegelapan. Pemandangan itu seperti telur tanpa celah sedikit pun yang terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengusir kegelapan di dalamnya. Mengikuti kemunculan benang pertama sinar matahari, banyak sinar matahari mulai mengalir masuk. Angin liar yang menderu itu juga perlahan melemah hingga akhirnya menghilang. Xiao Yan menatap langit, yang menjadi sedikit lebih cerah, sebelum menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati memanjat dan melihat sekelilingnya. Dia segera melihat kelompok pedagang, yang sudah mulai mengatur semuanya, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Segera, dia buru-buru membuka langkahnya dan bergegas. Ketika Xiao Yan hendak mendekati kelompok pedagang, dia bisa melihat wajah Duomha yang ceria. "Tuan Yao Yan, Anda baik-baik saja. Saya sangat cemas ketika saya tidak dapat menemukan Anda lebih awal." Duomha mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata sambil mendesah lega. "Saya baik-baik saja. Tadi, saya sedikit ceroboh dan terlempar agak jauh." Melihat kegembiraan di wajah Duomha, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun alasan lemak ini begitu cemas adalah karena kekuatannya, dia dianggap agak lebih normal dibandingkan dengan beberapa orang di wilayah sudut hitam. "Anda terpesona? Kalau begitu Pak Yao Yan sangat beruntung. Jika itu adalah seseorang yang tidak beruntung, dia pasti akan tersesat di dataran besar ini." Duomha gembira dan berbicara sambil menyeringai ketika dia mendengar ini. "Tuan Yao Yan, silakan naik kereta dulu. Saya perlu mengatur barang di sini yang telah dikeluarkan oleh angin sebelum kita dapat melanjutkan perjalanan." Xiao Yan mengangguk. Dia menatap kelompok tentara bayaran, yang sudah mulai berkemas, dan tidak mengatakan apapun. Dia sekali lagi naik ke kereta kuda dan duduk bersila. Namun, hatinya menghela nafas panjang. Kejutan masih tersisa di matanya yang menunduk. Dia bergumam di dalam hatinya, apakah itu kekuatan dari aula jiwa? Mereka memang menakutkan. Tapi itu tidak sepenuhnya seperti yang kau lihat. Saya sudah memberitahu Anda terakhir kali bahwa aula jiwa memiliki teknik yang secara khusus digunakan untuk menangani tubuh spiritual. Selain itu, tubuh spiritual tidak dapat menggunakan douki. Beberapa dari roh-roh yang memiliki api unik dan telah memurnikannya menjadi api kehidupan sedikit lebih baik. Saat itu, ketika saya bertemu dengan orang-orang dari aula jiwa, saya mengandalkan api tulang dingin untuk berhasil melarikan diri. Kalau tidak, akhir cerita saya mungkin sangat mirip dengan orang yang kebetulan Anda temui. Suara Yao Lao perlahan terdengar. Saya pikir teknik menyerang yang digunakan tampaknya terlepas dari batas teknik Dou dan Douki. Xiao Yan berkata agak ragu-ragu ketika dia mengingat rantai berwarna hitam yang aneh itu. Ini karena dia tahu bahwa sementara tubuh spiritual mungkin tidak dapat menggunakan Douki, kerusakan yang disebabkan oleh Douki juga melemah. Namun, ketika rantai itu membungkus tubuh spiritual berwarna merah itu seperti api yang bertemu dengan sepotong es. Reaksinya begitu kuat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Saat aku berhubungan dengan mereka saat itu, aku juga punya perasaan seperti ini. Namun, saya tidak memiliki kesempatan untuk mengamatinya lebih detail. Sekarang aku memikirkannya, metode menyerang mereka benar-benar berbeda dari orang biasa. Saya khawatir ini juga pada akhirnya mengapa tubuh spiritual seperti bayi di tangan mereka, tanpa banyak kemampuan untuk melawan. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Namun, Anda juga tidak perlu khawatir tentang ini sekarang. Selama saya tampil sesedikit mungkin, mereka seharusnya tidak dapat menemukan posisi kami dalam waktu sesingkat itu. Apa yang saat ini perlu Anda lakukan adalah mencoba meningkatkan kekuatan Anda sebelum mereka menemukan kami. Jika tidak, orang yang sebelumnya akan menjadi pendahulu yang nasibnya akan kita bagi. Kata Yao Lao dengan muram. Setelah pertemuan ini dalam badai hitam, urgensi yang dirasakan Xiao Yan menjadi jauh lebih kuat.
Selain itu, melihat metode penyerangan yang aneh dari orang itu juga membuatnya sedikit khawatir. Bagaimanapun juga, hal-hal yang tidak dia ketahui adalah yang paling menakutkan. Namun, kita mungkin bisa singgah di Kota Tanda Hitam untuk 1 hari. Pameran lelang di sana harus memiliki barang-barang yang Anda butuhkan. Selain itu, pameran lelang di Black Corner Region bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di Kekaisaran Jiama. Melihat-lihat akan menjadi pembuka mata. Namun, apakah Anda memiliki cukup uang? Di wilayah sudut hitam, seseorang akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun jika mereka tidak punya uang. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Sepertinya saya masih memiliki lebih dari 100.000 koin emas. Ini adalah keuntungan dari penjualan obat penyembuh di kota Wutan saat itu. Xiao Yan bingung saat mendengar ini sebelum menjawab. Lebih dari 100.000? Yao Lao agak tidak bisa berkata-kata saat dia berkata tanpa daya. Itu cukup untuk membuatmu terus hidup di wilayah Black Corner. Namun, Anda bisa melupakan tentang pergi ke pelelangan untuk apapun jika Anda berpikir untuk melakukannya. Xiao Yan mengusap kepalanya dengan rasa malu sambil tertawa getir. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kita bisa pergi dan membeli beberapa bahan obat untuk memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saya belum pernah mendengar seorang alkemis kekurangan uang untuk dibelanjakan. Kita juga bisa melelang beberapa esens kelahiran singa ametist, atau mungkin benih teratai api. Jika benda-benda ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, mereka juga bisa menimbulkan sensasi yang cukup. Ketika saatnya tiba, saya khawatir akan ada banyak orang kuat yang mempraktikkan metode ki afinitas api untuk bertarung demi mereka. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Itu tidak mungkin. Esens kelahiran singa ametist adalah makanan yang paling disukai Pithon penelan surga. Jika saya tidak memilikinya, benda kecil itu pasti tidak akan mendengarkan saya. Apa yang akan terjadi denganku? Ada juga hanya 11 biji teratai api. Selain itu, saya telah mengonsumsi salah satunya selama periode waktu ini. Bahkan saya sendiri membenci kenyataan bahwa jumlah mereka tidak cukup, apalagi mengeluarkannya untuk dijual. Xiao Yan memutar matanya dan bergumam. Saya pikir saya akan memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saat ini, bagaimanapun juga, saya juga seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4. Saya pikir bahkan di wilayah sudut hitam ini, alkemis tingkat 4 tidak akan seperti kubis, di mana seseorang dapat mengambil bungkusan sekaligus. Xiao Yan meringkuk bibirnya dan berkata, kubis? Untuk berpikir bahwa Anda bahkan bisa memikirkan itu? Dengan statusmu sebagai alkemis tingkat 4, kamu akan diperlakukan sebagai VIP jika kamu bergabung secara acak dengan faksi manapun. Selain itu, perawatan Anda pasti tidak akan lebih buruk daripada perawatan Do Uang. Yao Lao diejek. Hehe, itu lebih baik. Xiao Yan mencibir. Ketika dia mendengar suara langkah kaki muncul di luar pintu kereta, dia berhenti berbicara dengan Yao Lao dan menutup matanya dan menundukkan kepalanya, seperti biksu tua yang bermeditasi. Sejak mereka mengalami badai hitam itu, konvoi Dua Mah ini tidak mengalami masalah lagi. Sekitar tengah hari di hari kedua, beberapa warna hijau subur akhirnya mulai tampak di tepi dataran berwarna hitam yang monoton. Ketika mereka melihat warna hijau tersebar, para penjaga yang berpengalaman tidak bisa menahan nafas lega. Selama mereka keluar dari dataran tinggi, mereka akan jauh lebih aman. Bagaimanapun, kota-kota itu didominasi oleh faksi-faksi yang berbeda dan kuat. Selama mereka menyerahkan kekayaan yang cukup kepada faksi-faksi ini, mereka setidaknya tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di mana barang-barang mereka dicuri dan seluruh kelompok mereka dibunuh. Faksi ini tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu seperti membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya. Catatan, mengambil banyak keuntungan dalam satu waktu, bukannya lambat mendapatkannya. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Jika tidak, wilayah sudut hitam tidak akan sesuai dengan reputasinya sebagai wilayah paling kacau di benua Douki. Xiao Yan menarik tirai kereta kuda dari dalam dan menatap kelompok pedagang yang perlahan keluar dari dataran berwarna hitam. Dia juga menghela nafas lega. Untungnya kita tidak bertemu dengan bandit gelap yang brutal kali ini. Saya telah berhasil mengawetkan barang-barang saya dan tidak ada yang terluka atau terbunuh.
Saya benar-benar dapat menghemat banyak uang kompensasi perjalanan ini. Senyuman, seolah dia telah melepaskan beban berat, muncul di wajah montok Duoma. Mengangkut barang di dataran besar kawasan hitam tidak berbeda dengan menggantung kepala di ikat pinggang. Jika seseorang tidak beruntung, pada akhirnya dia akan kehilangan nyawanya. Bagaimanapun, tidak mudah untuk mendapatkan uang di wilayah sudut hitam ini. Benar, Tuan Yaoyan, ini adalah hadiahmu. Meskipun itu tidak sesuai dengan nilai Anda sebagai Dadousi. Duoma mengeluarkan sekantong koin emas dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sambil berkata dengan senyum pahit. Tanpa Mr. Duoma memimpin jalan, saya khawatir bahkan jika saya berjalan selama 10 hari lagi, akan sulit bagi saya untuk menemukan jalan keluar dari dataran besar daerah kegelapan. Uang ini sudah lebih dari cukup. Xiao Yan tidak dengan sombong menolak hadiah pihak lain. Dia menerima koin emas dan menimbangnya di tangannya. Dari beratnya, tampaknya sekitar 5.000 koin emas atau lebih. Tuan Yaoyan, terima kasih banyak. Duoma mengangguk berterima kasih. Dia segera menyerahkan peta detail dari saku dadanya. Dengan suara lembut, dia berkata, saya pikir untuk orang baru yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam, ini adalah hadiah yang paling berharga. Mata Xiao Yan menyipit dan perlahan mengangguk, tapi dia tidak menolaknya. Tuan Yaoyan, saya melihat bahwa Anda masih sangat muda dan kekuatan Anda sudah sekuat ini. Saya pikir bakat pelatihan Anda tidak buruk. Namun, Anda harus selalu berhati-hati saat berjalan di Black Corner Region. Akan lebih baik jika Anda tidak mengizinkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah orang baru yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Jika tidak, Anda akan menarik banyak masalah yang tidak perlu. Duoma tertawa pelan. Aku akan memperhatikan peringatanmu. Setelah konvoi keluar dari dataran besar kawasan hitam, mereka secara bertahap mengurangi kecepatan mereka. Mereka bergegas melewati jalan pegunungan selama 2 jam lagi sebelum akhirnya melewati gunung di sore hari. Di kaki gunung, garis samar kota besar, yang dibentuk oleh tumpukan batu hitam besar, sebagian muncul. Di 4 gerbang kota, samar-samar orang bisa melihat titik-titik hitam kecil yang seperti semut berkumpul dan mengerumuni pintu masuk kota yang besar dan gelap. Tuan Yaoyan, ini adalah kota tanda hitam. Karena pameran lelang yang akan diadakan dalam 2 hari ini, banyak faksi dan orang-orang kuat dari sekitar akan bergegas. Toh, akan selalu ada objek unik yang menjadi daya tarik di setiap lelang pameran tahun ini. Dikabarkan bahwa objek yang mendominasi pameran lelang tahun lalu adalah gulungan yang berisi teknik Dou kelas D. Saat itu, berbagai faksi dari seluruh penjuru hampir memulai pertarungan di pameran lelang ini untuk mendapatkannya. Jika bukan karena kekuatan besar yang mendukung penyelenggara, kemungkinan besar akan langsung berubah menjadi komedi. Duoma berdiri di atas kereta kuda dan memandangi kota di kaki gunung sambil tersenyum pada Xiao Yan di samping. Di kelas teknik Dou. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar saat mendengar ini. Tempat itu memang tempat barang curian dan harta karun unik mengalir melalui wilayah tanpa hukum ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat teknik Dou dari kelas ini di dalam kekaisaran Jiama. Ayo pergi. Duoma melambaikan tangannya dan iring-iringan itu mulai melesat ke bawah. Sepanjang perjalanan, mereka membawa gumpalan debu kuning saat mereka berlari menuju kota besar di kaki gunung. Semoga tidak mengecewakan saya. Xiao Yan menyaksikan kota yang secara bertahap diperbesar di pandangannya saat dia dengan lembut bergumam. Hatinya penasaran dan menyimpan beberapa harapan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 387 Xiao Yan dalam kesulitan keuangan. Konvoi itu melesat turun dari puncak gunung. 10 menit kemudian, mereka mendekati gerbang kota yang gelap dan hitam. Kecepatan mereka perlahan-lahan melambat sebelum akhirnya mereka antri di belakang antrean panjang orang dan diam-diam menunggu giliran memasuki kota. Berdiri di depan kereta kuda, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari masa gelap yang merupakan tembok kota besar. Tatapannya menyapu 3 kata besar, kota tanda hitam, yang ditempatkan tepat di tengah gerbang kota. Menggerakkan pandangannya perlahan ke bawah, dia akhirnya berhenti di 10 lebih pria berpakaian gelap di gerbang kota. Mereka tampak seperti penjaga kota di dunia luar.
Namun, di tempat ini, siapapun yang ingin masuk harus menyerahkan biaya masuk kota yang cukup besar. Perlu diketahui bahwa jika biaya masuk kota semacam ini ditempatkan di lingkungan seperti Kekaisaran Jiamha, kemungkinan akan langsung menyebabkan keributan. Namun, di wilayah sudut hitam, hal seperti ini biasa terjadi. Tersesat, berhenti melompat-lompat di depanku. Sama seperti Xiao Yan sedang mengamati kota yang memiliki porsi khusus dari wilayah sudut hitam, sebuah kutukan yang dipenuhi dengan iritasi, tiba-tiba terdengar di tempat yang tidak jauh di depannya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Itu sebenarnya pria botak dan besar. Mungkin itu karena dia tidak sabar dari semua penantian, tapi dia mengangkat seorang pria kurus, tampak lemah di depannya dengan meraih telapak tangannya. Ah! Kata-kata lelaki besar berkepala botak itu baru saja jatuh ketika lelaki kurus berpenampilan lemah yang telah diangkat olehnya tiba-tiba berbalik. Belati dengan cepat ditarik dari lengan bajunya. Belati itu mengeluarkan kilatan dingin dan dengan keras menusuk tenggorokan pria besar berkepala botak itu. Namun, untungnya reaksi yang terakhir gesit. Lehernya buru-buru ditarik ke belakang dan belati itu tidak sejajar dan menusuk setengah inci di bawah tenggorokan. Segera, darah segar membubung dengan liar dan jeritan tajam dan mengerikan terdengar dari mulut pria botak besar itu. Setelah secara serius melukai pria botak besar dengan satu serangan, pemuda kurus yang tampak lemah itu mengayunkan tubuhnya dan dia seperti ikan loah saat tubuhnya berkontraksi dan menarik keluar dari pakaiannya. Setelah itu, dia berguling ke semak-semak di samping dan menghilang. Bajingan! Saya akan membunuhmu! Mata pria besar berkepala botak itu merah padam saat dia mencabut belati. Dia kehilangan akal sehatnya saat dia juga menyerbu ke semak-semak. Beberapa saat kemudian, teriakan yang mirip dengan jeritan mengerikan dari sebelumnya keluar dari semak-semak. Itu lama kemudian sebelum menghilang secara bertahap. Xiao Yan berdiri di bingkai gerbong dan agak tertegun saat dia melihat semak-semak. Ketika dia mendengar jeritan pengeritingan darah terakhir itu, dia tahu bahwa pria besar berkepala botak itu akan kesulitan mempertahankan hidupnya. Namun, apa yang menyebabkan dia tercengang adalah bahwa kekuatan pria berkepala botak besar itu seharusnya berada di sekitar bintang Douzi sementara pria kurus-kurus itu hanya di kelas Douzi. Jarak antara keduanya sangat besar, namun pukulan mematikan dari pria kurus dan tampak lemah itu sebenarnya sangat tajam dan tidak ada sedikit pun keraguan. Jenis licik yang kejam ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang bisa bertahan hidup di wilayah sudut hitam memang bukan karakter biasa. Baru sekarang Xiao Yan benar-benar memahami pepatah ini. Tuan Yao Yan, jangan menilai buku dari sampulnya di daerah sudut hitam ini. Ini karena mayat mereka yang telah meninggal di wilayah sudut hitam, karena diremehkan hampir bisa memenuhi seluruh kota. Dua mata tersenyum saat berbicara. Ah! Xiao Yan mengangguk sedikit. Adegan yang telah dia saksikan dengan matanya sendiri memungkinkan dia untuk sepenuhnya memahami aturan wilayah sudut hitam. Pertarungan antara dua orang sebelumnya seperti selingan singkat dan hanya memberi orang-orang yang sedang mengantri hiburan. Namun, hampir tidak ada orang yang menyia-nyiakan emosi untuk ini. Antrian perlahan bergerak maju. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya giliran konvoi. Ketika konvoi mencapai gerbang kota, Duo Ma menyerahkan sekantong besar koin emas dengan sangat cepat. Mata Xiao Yan tajam. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada tas kecil yang disembunyikan di tangan Duo Ma ketika dia menyerahkan tas besar berisi koin emas. Pria berpakaian hitam acuh tak acuh itu menerima koin emas dan dengan sembarangan menimbangnya di tangannya. Ekspresinya sedikit lebih lembut, tapi dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan mengizinkan kelompok pedagang Duo Ma memasuki kota. Tuan Yao Yan, kemana Anda berencana pergi selanjutnya? Setelah memasuki kota, konvoi Duo Ma berhenti dan dia bertanya sambil tersenyum. Saya berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Oh iya, bolehkah saya tahu di mana saya bisa menemukan jumlah bahan obat terbesar di kota Tanda Hitam? Xiao Yan melompat turun dari kereta kuda, mengangkat kepalanya, dan bertanya. Bahan obat ya? Itu secara alami akan menjadi tempat 1000 obat. Selama Anda memiliki cukup uang, Anda akan dapat membeli bahan obat langka yang akan sulit ditemukan orang di luar tempat ini. Duo Ma tersenyum saat menjawab.
terima kasih banyak. Karena sudah seperti ini, mari berpisah di sini. Kami akan mengobrol di masa depan jika kami punya kesempatan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Duo Ma. Dia tidak menunggu yang terakhir untuk mengatakan kata-kata sopan apapun, dia membalikkan tubuhnya dan masuk ke dalam aliran manusia. Setelah itu dia menghilang. Ia semoga bisa betul-betul bertemu lagi. Namun, di antara orang-orang yang meninggal di wilayah sudut hitam, setiap tahun, jumlah kematian di antara orang-orang baru adalah yang tertinggi. Ini khususnya terjadi pada orang-orang muda yang memiliki kekuatan. Mereka dipenuhi dengan energi masa muda dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan ketajaman mereka, jelas terlihat seperti mereka akan berumur pendek. Namun, anak kecil ini jauh lebih baik. Jika metodenya bahkan lebih ganas, dia mungkin benar-benar bisa beradaptasi dengan tempat semacam ini dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Saat dia menatap punggung Xiao Yan yang telah menghilang, Duo Ma tertawa getir sebelum melambaikan tangannya dan memimpin konvoi ke jalan lain. Xiao Yan perlahan berjalan di sepanjang jalan. Tatapannya berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Namun, yang benar-benar menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata adalah bahwa sebelum dia selesai berjalan di jalan pendek ini, yang panjangnya bahkan tidak 100 meter, dia telah melihat tidak kurang dari 10 perkelahian. Bahkan ada situasi seperti menghunus pisau untuk bertarung berdarah. Berkenaan dengan kota semacam ini, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya dengan tepat. Itu tadi, kacau. Xiao Yan menghindari perkelahian berdarah, dan melewati dua sudut jalan. Dia berjalan selama hampir 20 menit sebelum pandangannya yang memindai akhirnya berhenti di papan nama sebuah toko yang menempati ruang yang luas. Tertulis di papan nama merah pucat itu ada 3 kata besar yang tampak kuno. Tempat 1000 obat. Seharusnya ini tempatnya, kan? Xiao Yan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatannya dan berjalan ke toko obat ini dengan suasana yang luar biasa. Segera, campuran lebih dari 100 aroma obat yang berbeda menerkam, menyebabkan dia tanpa sadar memiliki dorongan untuk bersin. Ukuran di dalam toko obat itu besar. Penghitung kristal ditempatkan secara vertikal dan horizontal di dalam toko. Ada berbagai jenis bahan obat yang ditempatkan di dalam konter transparan. Pada saat ini, ada cukup banyak orang yang menghentikan langkah mereka di depan loket ini. Suara obrolan yang berisik berulang kali bergema di dalam toko. Langkah kaki Xiao Yan perlahan menyeretnya ke konter kristal. Tatapannya menyapu interiornya dan kejutan melintas di matanya. Seperti yang dikatakan Duo Ma. Ramuan obat di tempat 1000 obat ini memang sulit ditemukan di dunia luar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan obat unik dalam jumlah besar. Xiao Yan menghela nafas kaget saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu harga yang ditunjukkan di bawah bahan obat dan tanpa sadar menjadi tertegun. Bunga 3 pin roh kayu, berperingkat tinggi mungkin langka di dunia luar, tetapi harga jualnya paling banyak sekitar 50.000 koin emas. Namun, harga di sini dinaikkan hampir 3 kali lipat dari jumlah itu. 170.000 untuk satu. Orang-orang ini mungkin juga pergi dan merampok orang lain secara langsung. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata saat dia menggelengkan kepalanya. Dengan kekayaannya saat ini, tampaknya dia bahkan tidak mampu membeli satu bunga 3 pin kayu roh. Xiao Yan tertawa getir. Tatapannya sekali lagi perlahan menyapu meja kristal. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di konter terakhir dengan ekspresi agak kaku. Dari pengamatannya sebelumnya, dia memang telah menemukan semua bahan obat untuk memperbaiki satu pil ungu pemulihan spiritual. Namun, setelah perhitungannya, jika dia membeli semua bahan obat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 170.000 koin emas. Toko yang tidak bermoral toko yang tidak bermoral. Akan lebih baik jika Haitua ada di sini. Dengan dia menjadi tetua agung dari klan primer, itu pasti tidak akan menjadi masalah untuk mengeluarkan uang sebanyak ini. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Dulu, dia tidak pernah peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Sekarang, dia benar-benar mulai kesal karena uang ketika dia baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Dalam keadaan tak berdaya, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan bertanya dalam hatinya. Hehe,
Aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun di wilayah sudut hitam, jika kamu tidak punya uang. Yao Lao menggoda. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika Anda tidak ingin bertukar item, maka Anda harus terlebih dahulu melupakan pil ungu pemulihan spiritual itu. Gunakan sisa uang Anda untuk membeli 2 set bahan obat untuk menyempurnakan pil 3 garis Green Spirit. Setelah itu, pergi ke rumah lelang dan lelang pil obat yang telah Anda perbaiki. Jika tidak, Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan bahan obat itu. Ah, kita hanya bisa melakukan ini. Xiao Yan menghela nafas dan mulai berbalik untuk mencari bahan obat untuk memperbaiki pil semangat hijau 3 garis. Beruntung bahwa pil jiwa hijau 3 garis adalah pil obat tingkat 4. Oleh karena itu, bahan obat yang dibutuhkan jauh lebih murah daripada yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Oh benar, aku hampir lupa memberitahumu masalah penting. Meskipun masalah ini akan menambah masalah yang Anda miliki pada keuangan Anda yang sudah buruk. Kata Yao Lao dengan sombong sambil tersenyum, menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Karena kamu berencana untuk mendapatkan api hati jatuh, itu, kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan persiapan yang diperlukan seperti ketika kamu menelan inti api teratai hijau saat itu. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan. Ketika Anda menelan inti api teratai hijau, Anda mengandalkan perlindungan dari pil teratai darah untuk meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Namun, api hati jatuh itu berada di peringkat 14 di peringkat api surgawi. Itu jauh lebih kuat dari inti api teratai hijau yang berada di peringkat 19. Oleh karena itu, persiapanmu kali ini pasti lebih lengkap. Aku hampir melupakannya. Xiao yang terkejut sebelum dia segera tiba-tiba mengerti. Jika bukan karena bantuan pil teratai darah, terakhir kali dia menelan inti api teratai hijau, tidak akan ada kepastian apakah dia akhirnya akan berhasil atau tidak. Lalu apa yang perlu kita persiapkan kali ini? Xiao Yan bertanya tidak yakin. Pil obat tingkat 6, pil roh tanah. Tidak banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk mengolahnya. Hanya ada 4 orang. Inti api Ganoderma, buah api es asparagus, pohon anggur surgawi kayu hijau, dan inti monster tipe air peringkat 6. Kata-kata samar menyebabkan langkah Xiao Yan yang bergerak tiba-tiba goyah. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Bahkan tidak menyebutkan nama 3 ramuan obat, yang belum pernah dia dengar, hanya yang terakhir sudah cukup untuk memberinya dorongan untuk bertindak dengan cara bingung dan jengkel. Inti monster peringkat 6? Apakah dia harus pergi dan membunuh binatang ajaib super kuat peringkat 6 yang bisa bersaing dengan Dou Huang? Bahkan jika dia ingin mencari kematian, dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu, bukan? Bab 388 mengentaskan kemiskinan melalui pemurnian pil. Iblis yang sepertinya membuka mulut besarnya, siap menelan apapun yang ditemuinya. Setelah berjalan keluar dari tempat 1000 obat, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang agak gelap. Dia menghela nafas panjang. Sejak saat ini, dia secara resmi menjadi anggota klan yang miskin. 4 set bahan obat untuk memperbaiki pil semangat hijau 3 garis, tidak hanya menghabiskan 130.000 koin emasnya, tetapi juga membuatnya mengeluarkan total 3 botol atau 27 pil pemulihan energi. Pil agar berhasil menerima ramuan obat dari petugas yang tercengang. Orang harus tahu dengan jelas bahwa menurut nilai pasarnya, pil pemulihan energi dapat dijual masing-masing lebih dari 5.000 koin emas. Jika 27 keping ini dijual bersama, biayanya paling sedikit lebih dari 100.000 koin emas. Saya sangat miskin sehingga saya praktis menjadi pengemis, semoga saya tidak akan menghancurkan mereka saat memurnikan. Jika tidak, saya takut saya harus mengeluarkan esens kelahiran singa ametist untuk dijual. Xiao Yan tertawa getir. Meskipun dia membeli 4 set bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil jiwa hijau 3 lapisan, tidak mungkin untuk mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan kemampuannya saat ini. Apalagi, jika dia berhasil dalam 2 dari 4 peluang, dia akan bisa mendapat untung dari transaksi ini. Masalahnya, bagaimanapun, adalah dia tidak berani memastikan bahwa dia dapat mempertahankan tingkat keberhasilan yang tinggi. Saat itu, dalam pertemuan besar alkemis dalam Kekaisaran Magia, kemungkinan dia tidak bisa memperbaiki
Pil roh hijau 3 lapis, kelas tertinggi jika dia tidak mengandalkan keberuntungan. Namun, Xiao Yan berbalik dan menatap papan nama horizontal, tempat 1000 obat. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk toko yang tidak bermoral, sebelum menyikat lengan bajunya dan menyerbu ke jalan untuk mulai mencari tempat yang tenang di mana dia bisa mengolah pil. Dia perlahan berjalan di sepanjang jalan selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti di luar sebuah penginapan. Dia ragu-ragu sebentar sebelum masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan kecil yang tenang, Xiao Yan pertama-tama mengeluarkan bahan obat yang dia beli sebelumnya dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Saat dia mengeluarkannya, dia dengan lembut berkata, "Untung aku tidak menolak kompensasi yang diberikan Duoma sebelumnya. Kalau tidak, saya bahkan tidak punya cukup uang untuk menginap di penginapan. Hidup yang saya jalani ini, cek, benar-benar terlalu buruk." Setelah Xiao Yan mengeluarkan semua bahan obat, dia akhirnya mengeluarkan kuali obat, yang bukan dari tingkat yang sangat tinggi. Setelah dia menyelesaikan aksi ini, dia bertepuk tangan dan tersenyum pahit sambil berkata, "Sepertinya akan ada pertarungan besar, lupakan, perlakukan saja sebagai pemanasan." Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut dan gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. Itu segera ditembakkan ke saluran keluar api dari kuali obat. Dengan segera, bibit api berwarna hijau berubah menjadi api yang mengamuk yang naik dan terbakar di dalam kuali obat. Xiao Yan menatap nyala api berwarna hijau, dan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan berbagai emosi di dalam hatinya dan jari panjangnya tampak seperti memutar bunga dan memetik daun saat melewati permukaan meja. Satu persatu, ramuan obat membentuk busur saat dilemparkan ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi bubuk. Di dalam ruangan yang sunyi, nyala api berwarna hijau menari-nari di dalam kuali obat seperti peri. Percikan api yang dipantulkan dari dinding membuat gerakan mengancam dan tampak sangat mengesankan. Bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat satu persatu. Berbagai bubuk obat berwarna berbeda perlahan menggumpal, dan akhirnya mulai menunjukkan tren penggabungan di bawah nyala api. 1 jam kemudian, mata Xiao Yan menatap tajam ke bentuk embrio pil obat yang sebagian terlihat di dalam kuali obat. Dia mengeluarkan danwan berwarna ungu dari dalam cincin penyimpanan dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Di dalam kuali obat, orang bisa melihat api berwarna hijau itu langsung mundur. Pada saat yang sama, Xiao Yan membuka mulutnya dan menyemburkan api berwarna ungu yang menyerbu ke dalam kuali obat. Catatan, danwan atau yawan sejenis pil yang tidak memiliki khasiat obat dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Bang! Api ungu baru saja memasuki kuali obat saat ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Suara lembut teredam segera terdengar dan tumpukan jelaga berwarna hitam meluncur keluar dari dasar kuali obat. Gagal. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mengamati tumpukan abu berwarna hitam. Anda terlalu cemas saat pil obat bergabung. Anda juga tidak sabar selama pergantian nyala api. Jika Anda memurnikan obat sedemikian rupa, peluang keberhasilan Anda bahkan tidak akan 20 atau 30%. Suara samar Yaulau terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia langsung ke titik ketika dia menunjukkan kesalahan yang dilakukan Xiao Yan saat memperbaiki sebelumnya. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia tidak menemukan kata-kata untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di depan kuali obat selama 2 menit dan menghirup udara dalam-dalam. Emosi dari kegagalannya sebelumnya secara instan dan sepenuhnya dikeluarkan dari pikirannya. Wajahnya tidak menunjukkan suka atau duka. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau ditembakkan ke dalam kuali obat. Pikiran Xiao Yan tenang. Api berwarna hijau menari-nari di dalam mata hitam pekatnya. Tangannya yang panjang perlahan menjauh dari permukaan meja sebelum membuat gerakan tiba-tiba. Seketika, ramuan obat sekali lagi disapu ke dalam kuali obat. Pemurnian berlanjut dengan tenang di dalam ruangan kecil yang sunyi. Setelah hampir 1 jam berlalu, mata Xiao Yan yang agak menyipit tiba-tiba melebar. Segel di tangannya seperti kupu-kupu menari, yang cerah dan indah. Dia melebarkan mulutnya tiba-tiba dan api ungu melesat ke kuali sementara nyala api hijau diam-diam menghilang.
Pil obat berbentuk bulat berwarna hijau pucat digulung dan diputar di atas api ungu di dalam kuali obat. Garis-garis berwarna ungu dan hijau yang indah perlahan muncul di permukaan pil obat. Xiao Yan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menghela nafas panjang. Dia tidak mengambil risiko lain, dan memanggil, api tulang dingin, milik Yao Lao. Meskipun dia akan dapat menyebabkan pil roh hijau benar-benar memiliki 3 garis jika dia ingin berhasil dan meningkatkan nilainya secara signifikan, saat ini dia tidak berani menjamin bahwa penambahan baris terakhir akan berhasil dalam satu upaya seperti itu. Miliki di Grand Meeting Alchemist. Nasibnya saat ini bergantung pada pil Green Spirit, 2 garis ini. Jika dia tidak berhati-hati dan merusaknya, itu akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dengan nilai dari pil jiwa hijau 2 lapisan, itu mungkin bisa dilelang dengan harga sekitar 400.000. Pil semangat hijau 3 garis, di sisi lain, dapat mencapai harga tinggi sekitar 600.000. Perbedaan di antara mereka hampir 2 kali lipat. Suara tersenyum Yao Lao, yang membawa sedikit godaan, terdengar. Catatan, ya, matematika penulis agak salah. Hanya agak. 400.000 dapat membantu memulihkan modal saya. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat dia dengan paksa mengendalikan godaan. Dia menyimpan pil obat ke dalam botol batu giok dan duduk bersila di tempat tidur, yang miring ke samping, untuk beristirahat selama setengah jam. Setelah itu, dia berdiri sekali lagi, pindah ke sisi meja dan mulai melanjutkan pemurnian. Xiao Yan direduksi ke ruangan kecil sepanjang sore saat dia memperbaiki bahan obat yang tersisa. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, bahan obat di atas meja akhirnya dimurnikan sepenuhnya. Di atas meja, ada 2 botol kecil, masing-masing menyimpan pil obat berbentuk bulat berwarna hijau pucat. Aroma obat samar-samar merembes keluar dari mereka, menyebabkan orang merasa sangat rileks. Api berwarna ungu mengamuk dan membakar di dalam kuali obat. Garis ungu pucat telah muncul di pil Green Spirit terakhir sementara itu tetap hangat di dalam nyala api ungu. Dari 4 set bahan obat, dia mungkin berhasil memperbaiki 3 pil roh hijau 2 lapisan. Tingkat keberhasilan ini sudah sangat tinggi sehingga akan mengejutkan. Tentu saja, jika bukan karena Yao Lao yang sangat berpengalaman yang menginstruksikan dari belakang dan efek api surgawi, kemungkinan Xiao Yan tidak akan dapat mencapai tingkat keberhasilan ini yang akan menyebabkan orang iri terlepas dari apapun. Berapa banyak bakat yang mereka miliki dalam memurnikan kedokteran. Api berwarna ungu perlahan melompat ke dalam mata hitam Xiao Yan yang gelap. Muridnya menatap langsung ke pil roh hijau, yang secara bertahap menyelesaikan tahap hangat dan bergizi. Dia menjilat bibirnya dengan lembut saat sudut matanya melirik 2 pil roh hijau 2 lapisan, di atas meja. Tiba-tiba, pupil hitamnya yang gelap menjadi sedikit lebih panas. Hei, aku tahu bahwa pada akhirnya, kamu masih akan kehilangan kesabaran dan berencana untuk menyempurnakan pil roh hijau 3 lapis. Yao Lao tampaknya tahu dengan jelas apa yang dipikirkan Xiao Yan saat tawa mengejeknya bergema di dalam hati Xiao Yan. Hehe. Bagaimanapun, saya sudah memperbaiki 2 pil roh hijau 2 lapisan. Bahkan jika yang ini gagal, saya masih akan mendapat untung. Seseorang harus mengambil risiko untuk membuat hidupnya lebih menyenangkan, bukan? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin hitam dan gumpalan bibit api berwarna putih yang tebal perlahan naik. Ketika api tebal berwarna putih muncul, suhu ruangan kecil yang semula hangat turun drastis. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius. Kekuatan spiritualnya membungkus api berwarna putih dan dengan hati-hati melemparkannya ke dalam kuali obat. Api berwarna ungu di dalamnya diusir oleh kekuatan spiritual lain, dan ditarik dari kuali obat sebelum menghilang dengan tenang. Api berwarna putih masuk tepat saat api berwarna ungu ditarik. Kontrol yang diperlukan untuk mengoperasikan keduanya pada saat yang sama dipegang oleh Xiao Yan, yang kekuatan spiritualnya sepenuhnya terfokus, tanpa kesalahan apapun. Bahkan Yao Lao mengeluarkan suara, yang lembut. Ketika api berwarna putih memasuki kuali obat benar-benar bergetar lembut beberapa kali di bawah penurunan suhu yang tiba-tiba. Garis retakan kecil perlahan meluas. Mengubah antara dingin dan panas benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada daya tahan kuali. Lain kali saya perlu mendapatkan kuali obat yang lebih baik jika saya punya waktu. Jika tidak,
saya akan gelisah setiap kali saya memperbaiki obat di masa depan. Sudut mata Xiao Yan melirik garis retakan kecil saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Namun, ekspresinya tidak terlalu pucat saat ini. Di bawah prasyarat untuk mengendalikan nyala api dengan benar, kuali obat ini masih dapat mendukungnya sampai pil obat benar-benar dimurnikan. Api putih yang tebal itu seperti ular putih kecil di dalam kuali obat yang menyelimuti pil obat. Gumpalan dengan suhu aneh yang dipisahkan oleh celah perlahan merembes ke dalam pil obat. Setelah itu, pil garis kecil berwarna putih mulai muncul secara bertahap di atas pil obat. Yah, kontrol nyala api kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan memuji ketika dia melihat tindakan kecil dari api berwarna putih. Wajah Xiao Yan benar-benar serius saat ini. Keringat dingin berulang kali menetes dari keningnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Api tulang dingin adalah nyala api yang bukan miliknya. Oleh karena itu, sangat melelahkan untuk mencoba mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan saat ini dia tidak berani sembarangan membalas Yao Lao. Dia takut jika dia sedikit terganggu, suhu nyala api tiba-tiba akan naik sedikit dan menyebabkan pil roh hijau ini benar-benar hancur. Tahap pemanasan dan nutrisi terakhir berlanjut selama hampir setengah jam. Ketika dia melihat bahwa pil garis berwarna putih pada pil obat hijau pucat telah merayap sampai selesai lingkaran penuh, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api berwarna putih, yang dibungkus oleh kekuatan spiritual, dengan cepat ditarik keluar dari saluran keluar api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan nyala api sekali lagi menyusut kembali menjadi cincin hitam yang gelap. Xiao Yan membalik tangannya dan sebuah botol giok muncul. Pil obat hijau zamrud ditembakkan dari kuali obat dan akhirnya berhenti, digantung di depan Xiao Yan, sebelum dia menyimpannya di botol giok sambil tersenyum. 2 pil roh hijau 2 garis, dan 1 pil semangat hijau 3 garis. Ini adalah uang awal saya untuk menjadi kaya. Xiao Yan menyeka keringat dingin yang menumpuk di dahinya. Dia mengamati 3 botol giok. Hasil yang melimpah menyingkirkan sebagian besar kelelahan yang memenuhi pikirannya. Setelah memasuki wilayah sudut hitam, dia akhirnya tahu betapa singkatnya dia dengan uang. Memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual membutuhkan sejumlah besar uang. Memperbaiki apa yang disebut pil roh tanah juga membutuhkan banyak uang. Jumlah dari semua kewajiban ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasa kepalanya membengkak. Retak. Saat Xiao Yan menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya, suara lembut tiba-tiba terdengar dari depannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Garis retakan pada kuali obat berangsur-angsur menjadi lebih besar hingga kuali itu akhirnya hancur berantakan dengan suara yang jelas, berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh meja. Xiao Yan agak tidak bisa berkata-kata saat dia melihat kuali obat yang rusak. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Ada juga uang yang dibutuhkan untuk membeli kuali obat lagi. Untuk saat ini, aku harus pergi ke rumah lelang dulu." Bab 389 Rumah Lelang Black Mart. Xiao Yan berdiri di ujung jalan di mana lalu lintas manusia bergolak. Dia mengangkat kepalanya, dan menyaksikan rumah lelang di depannya, yang sangat besar. Mulutnya tidak bisa menahan nafas kaget. Saat itu, ketika dia melihat markas besar rumah lelang klan primer di Kekaisaran Jiama, dia merasa agak terkejut dengan ukurannya. Namun, tidak terduga bahwa dia akan menyadari bahwa rumah lelang primer tidak diragukan lagi sepele jika dibandingkan dengan rumah lelang ini, yang juga disebut Tanda Hitam, sekarang setelah dia tiba di kota Tanda Hitam. Ada lebih dari 10 orang kuat berwajah acuh tak acuh, berpakaian hitam, yang membawa senjata tajam di pinggang mereka, di luar rumah lelang Tanda Hitam. Tatapan mereka, yang setajam elang, berulang kali menyapu arus manusia yang datang dan pergi. Dari kehadiran samar yang merembes keluar dari tubuh orang-orang ini, 5 dari mereka sebenarnya adalah kelas Douzi, sedangkan sisanya berada di sekitar puncak tingkat Douzi. Sudah ada orang-orang di kelas Douzi di antara mereka yang dengan ceroboh mereka perintahkan untuk menjaga pintu masuk. Tampaknya kekuatan 8 gerbang ini sangat kuat. Paling tidak, klan primer enggan menggunakan praktisi Douzi untuk menjaga pintu. Jubah hitam besar melilit tubuh Xiao Yan saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Bayangan Doupeng benar-benar menutupi wajahnya.
Di wilayah sudut hitam, tempat yang sangat kacau ini, dia tidak berpikir bahwa menunjukkan penampilannya secara sembarangan adalah keputusan yang bijaksana. Catatan, Doupeng topi bambu berbentuk kerucut dengan kain menggantung dari ujungnya, menutupi wajah seseorang. Xiao Yan mengikuti arus manusia dan perlahan masuk ke rumah lelang. Ruang luas di dalamnya menyebabkan dia sekali lagi menjadi linglung sesaat. Dia segera pulih dan langkah kakinya menyeretnya ke tengah aula. Sebuah layar besar digantung di sekeliling dalam rumah lelang ini, menelusuri sejumlah barang yang tak terhitung jumlahnya, yang dijual dalam pelelangan ini. Xiao Yan dengan kasar meliriknya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang sangat langka. Kemungkinan barang-barang khusus ini digunakan sebagai benda yang akan mendominasi pelelangan dan tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaannya. Tentu saja, beberapa faksi, yang cukup kuat, secara alami dapat menggunakan saluran lain untuk menanyakan tentang harta karun yang akan mendominasi pelelangan. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti di pintu menuju ruangan untuk memeriksa harta karun. Dia ragu-ragu sedikit sebelum perlahan masuk ke dalamnya. Saat tubuh Xiao Yan memasuki pintu yang disebut ruang pemeriksaan harta karun, dia agak tertegun menyadari bahwa ruangan yang agak besar ini terbagi dengan rapi menjadi lebih dari 100 ruang rahasia yang lebih kecil. Sepertinya itu adalah tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah harta karun itu terungkap. Xiao Yan baru saja masuk ke ruang pemeriksaan harta karun, ini ketika seorang pelayan wanita berpakaian seksi berjalan ke depan. Suara femininnya melepaskan perasaan yang mempesona. "Tuan ini, apakah Anda di sini untuk memeriksa harta karun atau Anda di sini untuk melakukan evaluasi harga untuk memfasilitasi pelelangan?" Yang terakhir. Xiao Yan sengaja menekan suaranya sampai terdengar agak serak. "Silakan ikuti saya." Pelayan wanita tersenyum mempesona dan berbalik. Pinggangnya yang seperti ular air bergoyang dan membentuk busur yang sangat memikat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, itu sebenarnya akan menyebabkan nyala api yang jahat naik di perut bagian bawah seseorang. Tampaknya para pelayan wanita di sini telah menjalani pelatihan khusus tentang bagaimana meningkatkan daya tarik mereka hingga batasnya di mata pria. Tatapan Xiao yang tergantung dalam bayang-bayang Doupeng. Dia mengabaikan tubuh menggoda pelayan wanita itu. Di wilayah sudut hitam, yang merupakan tempat yang sangat kacau, bahkan seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam juga dapat menyebabkan seseorang menerima kejutan besar. Karena itu, Xiao Yan tidak berani memikirkan untuk berinteraksi dengan wanita di sini. Xiao Yan mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan puluhan meter sebelum yang terakhir akhirnya berhenti di depan sebuah ruang rahasia kecil. Dia dengan hormat membungkuk kepada Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Tuan, Anda dapat menyerahkan hal-hal yang ingin Anda lelang ke dalam Grandmaster untuk mengevaluasi dan memverifikasi. Setelah itu, Anda akan mendapatkan kursi dengan nilai yang berbeda di pameran lelang tergantung pada seberapa berharganya barang yang Anda coba lelang." Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut membuka pintu kayu berwarna hitam dan berjalan masuk. Setelah itu, dia menutup pintu dengan halus. Cahaya di kamar kecil itu terang benderang. Seorang pria tua, yang rambutnya agak putih, menggunakan tatapan tajamnya untuk memeriksa Xiao Yan. Karena yang terakhir sepenuhnya tertutup jubah hitam, dia kesulitan melihat sesuatu yang menarik. "Silahkan duduk." Orang tua itu dengan sembarangan menunjuk ke kursi di depannya. Dia selesai mengatur beberapa alat yang dibutuhkan untuk memeriksa barang yang akan dilelang sebelum menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Keluarkan barang yang ingin kamu lelang." Xiao Yan tetap diam. Dia tidak berbicara saat dia melambaikan tangannya dan 3 botol giok kecil muncul di atas meja. "Pil obat?" Orang tua itu sedikit tercengang saat mendengar suara botol giok bertabrakan dengan permukaan meja. Tatapannya berhenti pada masing-masing dari 3 botol giok kecil dan kilatan aneh melintas di matanya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan tipis dan transparan dan dengan hati-hati mengambil botol giok dan membalik botol giok itu sampai pil obat berbentuk bola berwarna hijau pucat meluncur ke telapak tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus, sementara pandangannya berhenti pada garis pil hijau dan ungu di pil. Dia merenung sejenak sebelum ekspresinya berubah sedikit. Dengan suara terkejut, dia berkata, "Ini adalah pil jiwa hijau 2 lapisan. Ah." Xiao Yan mengangguk sedikit.
Suaranya masih parau, karena Anda telah mendengar tentang pil jiwa hijau 2 lapisan. Saya pikir Anda juga harus mengetahui efeknya. Bantu saya memperkirakan daftar harga. Aku perlu memeriksanya dulu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil alat aneh dan unik itu dan mulai mengutak-atik pil obat. Setelah melanjutkan seperti ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhenti. Tatapannya memiliki keanehan tambahan ketika dia mengangkat kepalanya kembali untuk melihat Xiao Yan. Dengan makna yang lebih dalam kata-katanya, dia berkata, "Ini memang pil jiwa hijau 2 lapisan. Apalagi kualitasnya cukup tinggi. Bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan kesulitan membuat pil dengan kualitas seperti ini." Menurut metode yang digunakan, wilayah sudut hitam, untuk memperkirakan harga dasar untuk pil roh hijau 2 lapisan, ini harus sekitar 300.000 emas. Jika Anda membawanya ke pelelangan dan bertemu dengan beberapa faksi kaya dan berkuasa yang bersaing satu sama lain, tidak akan sulit bagi Anda untuk melelangnya untuk lebih dari 500.000 emas. Kalau begitu lihat ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Harga ini sudah lebih tinggi dari perkiraannya. Segera, dia mendorong botol yang berisi pil roh hijau 3 lapisan. Oh! Orang tua itu sedikit terkejut. Dia mengambil botol itu dan membiarkan pil obat berbentuk bulat seperti zamrud di dalamnya keluar. Namun, ketika pandangannya menyapu 3 garis pil melingkar di tubuh pil, keseriusan akhirnya muncul di wajahnya yang tenang. Perbedaan antara pil roh hijau 2 lapisan dan pil roh hijau 3 lapisan mungkin hanya 1 garis. Tetapi harganya seperti 2 dunia yang berbeda. Pil roh hijau 2 lapisan, mungkin memiliki efek membantu Dou Si menerobos penghalang terakhir dan maju, tetapi itu hanya bisa membantu peningkatan kekuatan seseorang dengan 1 atau 2 bintang. Apalagi peluang menerima serangan balik cukup besar. Di sisi lain, setelah seseorang berhasil mengonsumsi pil roh hijau 3 lapis, tidak hanya seseorang dapat menerobos penghalang, tetapi seseorang juga dapat memiliki kekuatan seseorang yang tiba-tiba naik 3 bintang. Tentu saja, ini dengan pengecualian bahwa orang yang meminum pil dengan sengaja tidak dibatasi kekuatannya untuk bangkit. Saat itu, ketika Xiao Yan telah mengonsumsi pil semangat hijau 3 garis, dia dengan sengaja menyimpan efek obat ke dalam tubuhnya karena dia takut kekuatannya akan naik terlalu cepat, yang akan mengakibatkan dia kehilangan kendali yang tepat atas tubuhnya. Ketika kekuatan obat diaktifkan kemudian, itu sekali lagi menyebabkan kekuatannya melonjak. Dari sini, orang bisa melihat perbedaan yang jelas antara pil 3 garis dan 2 garis. Pada titik ini, lelaki tua yang telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya tahu itu dengan sangat baik. Dengan demikian, wajahnya menyimpan jejak keingintahuan dan keseriusan ekstra. Pil roh hijau 3 lapisan. Orang tua itu dengan cermat memeriksa pil obat zamrud saat dia berbicara dengan suara lembut tertegun. Iya. Xiao Yan mengangguk dengan lemah. Barang bagus. Orang tua itu menampar mulutnya. Meskipun dia terbiasa melihat harta karun, dia juga memberikan evaluasi seperti itu. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berkata, harga lelang dasar dari pil roh hijau 3 lapis, ini dapat ditetapkan sekitar 700.000. Setelah menjalani persaingan tawaran, saya pikir itu bisa dijual sekitar 900.000 atau lebih. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Jumlah nilai dari ketiga, pil roh hijau, ini hampir mencapai 2 juta. Jumlah uang ini benar-benar datang dengan cara yang menakutkan. Tidak heran menjadi alkemis adalah pekerjaan yang tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan. Hal menguntungkan semacam ini benar-benar akan menyebabkan pekerjaan lain runtuh karena rasa iri. Tentu saja, Xiao Yan juga tahu dengan jelas bahwa jenis perdagangan yang menguntungkan ini dibangun dengan peluang sukses yang cukup tinggi. Lagi pula, ketika sebagian besar alkemis memurnikan pil obat, terkadang mereka hanya berhasil sekali setiap 10 kali mencoba. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 lapis akan berjumlah hampir 60 atau 70.000 koin emas. Ketika saat itu tiba, bahkan jika mereka berhasil sekali dari 10 kali, kemungkinan mereka hanya akan berhasil mencapai titik impas. Lagi pula, tidak semua alkemis di dunia ini mendapatkan bantuan dari Yao yang sangat berpengalaman, serta api surgawi, keduanya sangat membantu.
2 pil roh hijau 2 garis, dan 1 pil semangat hijau 3 garis. Tuan, nilai barang yang ingin Anda jual di lelang kami sudah mencapai kelas VIP kelas 2 di Rumah Lelang Tanda Hitam, kami. Ini adalah nomor kursi Anda. Pameran lelang akan dibuka secara resmi sore ini. Jika saatnya tiba, silakan duduk di kursi yang Anda tentukan. Orang tua itu dengan hati-hati menyingkirkan pil obat itu dan mengeluarkan sebuah kartu yang terbuat dari zamrud berwarna hijau dari konter, yang kemudian dia serahkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia menerima kartu zamrud. Dia bertanya, "Bisakah saya pergi sekarang?" Mister, tolong lakukan apa yang Anda inginkan." Orang tua itu tersenyum ketika dia menjawab setelah dia dengan hati-hati mengembalikan 3 pil roh hijau. Mungkin karena pil ini, tapi sikapnya saat ini terhadap Xiao Yan sedikit lebih baik. Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong lagi setelah mendengar ini. Dia berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu, membukanya, dan berjalan keluar. Orang tua itu memandangi pintu, yang perlahan menutup, dan mendengar langkah kaki perlahan menjauh. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya, dan mengamati 3 pil roh hijau, yang telah disimpan dengan benar. Ekspresi aneh melintas di mata lamanya yang kacau. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Untuk dapat mengambil 3 pil roh hijau, dengan mudah, kemungkinan dia harus menjadi seorang alkemis. Selain itu, tingkatannya tidak boleh rendah. Tangannya mengetuk bagian tertentu dari meja, dan dinding ruang rahasia itu tiba-tiba dan perlahan-lahan ditarik terbuka, menampakkan lubang kecil yang gelap. Orang tua itu mengambil 3 pil roh hijau, berbalik dan berjalan ke dalam lubang. Suara lembutnya menggumamkan kata-kata yang bergema pelan di dalam ruang rahasia. Seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat seperti pil roh hijau 3 lapis, juga tidak biasa terlihat di wilayah sudut hitam. Saya pikir pemimpin akan tertarik pada orang seperti itu. Bab 390 Awal Lelang. Begitu dia keluar dari rumah lelang tanda hitam, Xiao Yan berjalan langsung kembali ke penginapan tempat dia menginap. Dia beristirahat di kamar kecilnya sampai waktunya lelang dimulai. Baru setelah itu dia keluar dari mode pelatihannya dan mengenakan jubah hitamnya yang besar, benar-benar segar kembali. Dia kemudian meninggalkan penginapan dengan kecepatan tetap, sekali lagi berjalan ke tempat pelelangan. Ketika Xiao Yan tiba di pintu masuk rumah lelang, kerumunan besar yang hampir penuh sesak dengan suara-suara yang melesat ke langit, menyebabkan dia menjadi sedikit membosankan. Dia tidak menyangka pameran lelang besar benar-benar akan menarik begitu banyak orang. Itu memang layak disebut acara besar di wilayah sudut hitam. Xiao Yan mencoba masuk melalui lalu lintas manusia sebelum dia mundur tanpa daya. Wilayah sudut hitam, ini tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Jika seseorang memotong antrian di sini, akan segera ada puluhan tinju yang dilemparkan dengan keras. Bagaimanapun, temperamen orang-orang di wilayah sudut hitam tidak selembut orang-orang di dunia luar. Jika mereka memiliki perselisihan, menarik pisau mereka dan menebas orang lain adalah sesuatu yang merupakan pemandangan umum. Xiao Yan menarik diri dari arus manusia, yang berteriak tanpa henti. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan segera berhenti di jalur lain, selain pintu masuk utama rumah lelang. Dibandingkan dengan tempat ini, pintu masuknya adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Jalan setapak yang luas ditutupi oleh karpet berwarna merah dan ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam dengan ekspresi dingin ditempatkan di sekitar tempat itu. Kehadiran gelap dan tebal yang mendominasi yang samar-samar keluar dari tubuh mereka membuat takut kerumunan manusia di samping mereka sampai mereka tidak berani mendekat. Oleh karena itu, hal ini mengakibatkan terbentuknya area kosong di jalur tersebut. Ketika tatapan Xiao Yan menyapu, dia secara tidak sengaja melihat sekelompok orang berjalan ke jalur berkarpet berwarna merah. Tatapannya menyapu kelompok orang ini, dan akhirnya berhenti pada seorang pria muda yang tampak terlalu pucat, tampan, di tengah. Dari penampilan luarnya, usianya sepertinya sekitar 24 atau 25. Namun, dari gelombang kecil yang menyebabkan gumpalan energi kadang-kadang dipancarkan dari dalam tubuhnya, kekuatannya kemungkinan besar setidaknya di sekitar kelas Douling. Orang ini, kekuatannya cukup bagus. Apalagi, dia sebenarnya semuda ini? Sepertinya, wilayah sudut hitam, ini benar-benar tempat persembunyian harimau dan naga.
Xiao Yan agak terkejut saat dia menatap pemuda itu dengan ekspresi pucat, sementara dia bergumam di dalam hatinya. Hei, lihat ke sana. Sepertinya orang-orang dari sekte darah. Mereka memang sekelompok orang yang dikuasai. Orang di tengah itu pasti pemimpin sekte junior, Fen Ling, kan? Hehe, dikatakan bahwa menghilangnya seorang tetua dari 8 gerbang, belum lama ini ada hubungannya dengan dia. Darah di sekujur tubuhnya telah dikeringkan, sepertinya darahnya telah dikuras seluruhnya dan dipaksa oleh seseorang. Hanya sekte darah yang tertarik dengan hal-hal seperti itu. Hanya saja benar-benar tidak terduga bahwa dia sebenarnya masih berani datang ke sarang lama, 8 gerbang. Apa yang tidak berani dia lakukan? Ayahnya adalah orang kuat yang menempati peringkat kelima di peringkat hitam. Yuan Yu sangat jauh darinya. Selain itu, kekuatan sekte darah lebih besar dari 8 gerbang. Apakah mereka berani menyentuh Fen Ling di sini? Apakah mereka tidak takut ayahnya akan membawa orang dan membasuh kota tanda hitam dengan darah dalam amarahnya? Xiao yang tiba-tiba menyadari saat dia mendengar percakapan pribadi yang ditransmisikan dari aliran manusia. Tatapannya sekali lagi tertuju pada wajah pemuda itu dan mengingat faksi yang disebut sekte darah jauh di dalam hatinya. Tampaknya merasakan tatapan yang agak berbeda, pemuda itu yang hendak memasuki rumah lelang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan matanya yang sangat dingin, yang tidak memiliki emosi sekecil apapun, melirik langsung ke Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam jubah hitam, berdiri agak jauh. Segera, dia mengangkat alisnya sedikit, ragu-ragu sejenak sebelum memasuki rumah lelang sambil membawa beberapa keraguan di antara alisnya. Wilayah sudut hitam, ini sepertinya tidak memiliki banyak orang normal. Tatapan tebal dan dingin pemuda itu menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan tertentu ditatap oleh kelelawar penghisap darah dari dalam kegelapan. Dia mengulurkan tangannya sambil tertawa getir di dalam hatinya. Tidak lama setelah sekelompok orang dari sekte darah memasuki rumah lelang, ada beberapa kelompok orang yang memasukinya segera setelah mereka. Orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah orang-orang dari faksi kuat dalam wilayah sudut hitam, dilihat dari bisikan pribadi di sekitar. Ini benar-benar membuka mata Xiao Yan. Xiao Yan menatap jalur berkarpet yang kosong dan tenang. Dia kemudian menatap pintu masuk utama, yang penuh dengan orang, dan tidak bisa menahan perasaan terdiam. Yang mereka miliki hanyalah beberapa kartu VIP yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? 8 gerbang, ini hanya mengincar uang. Aku yang dulu setidaknya melelang barang-barang yang bernilai lebih dari 50.000, tapi aku tidak melihat mereka memberiku satu. Sama seperti tatapan Xiao Yan yang menyapu jalur berkarpet, seorang pria kurus di sisinya, yang juga didorong oleh aliran manusia, juga melihat ke jalur berkarpet dan tanpa sadar mengutuk lembut. Namun, dari matanya, terlihat jelas bahwa dia sangat cemburu. Kartu VIP. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Dia juga ingat bahwa orang-orang itu sebelumnya sepertinya telah mengeluarkan kartu dari dalam lengan baju mereka saat memasuki jalur. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan sebuah kartu zamrud keluar. Xiao Yan ingat bahwa lelaki tua di ruang pemeriksaan harta karun telah mengatakan bahwa benda ini adalah kartu VIP kelas 2, bukan? Apa yang kamu lihat? Apakah Anda sedang mendekati kematian? Tampaknya telah merasakan tatapan Xiao Yan, yang terbungkus jubah hitam, terlempar. Pria kurus itu segera menunjukkan ekspresi galak dan berbicara dengan ganas. Xiao Yan mengabaikan orang gila ini dan langsung berjalan menuju jalur berkarpet di bawah tatapan tertegun yang terakhir. Orang ini, pria kurus itu melengkungkan bibirnya saat melihat aksi Xiao Yan. Sebelumnya, dia juga melihat Xiao Yan keluar dari aliran manusia. Oleh karena itu, dia tentu tidak akan berpikir bahwa orang ini, yang berpakaian sangat lusuh, sebenarnya dapat memiliki kartu VIP dari rumah lelang tanda hitam ini. Lagi pula, mereka yang memiliki kartu itu entah dari faksi yang cukup kuat, atau mereka yang telah melelang barang senilai lebih dari 2 juta koin emas hanya untuk mendapatkan kartu VIP kelas 3. Catatan, tingkat kartu VIP semakin rendah angkanya semakin baik, Miss. Yang pertama lebih baik daripada yang kedua. 2 juta. Bagi kebanyakan orang di wilayah sudut hitam,
harga ini adalah jumlah yang sangat besar yang bisa diharapkan, tetapi tidak akan pernah bisa diperoleh. Poin ini bisa dilihat dari bagaimana Xiao Yan hanya mendapatkan hadiah 5.000 koin emas untuk melindungi Duo-Ma sepenuhnya. Xiao Yan adalah seorang Dadho Usi, namun kompensasinya masih sangat rendah. Perlu diketahui bahwa seorang Dadho Usi layak untuk memulai klan di Kekaisaran Jiama. Di dunia ini, tidak mudah untuk mendapatkan uang. Jika tidak, beberapa Dadho Usi, Do Uling, atau bahkan Do Uang di wilayah sudut hitam, tidak akan bisa menukik begitu rendah sehingga harus menjadi pembunuh. Tentu saja, ini tentu saja tidak termasuk sang alkemis, yang merupakan pekerjaan yang menyebabkan orang menjadi iri yang tak tertandingi. Lagi pula, persyaratan bawaan yang keras dari seorang alkemis telah melenyapkan hampir 90% orang ke titik di mana mereka hanya bisa memimpikannya. Karena alasan yang disebutkan di atas, pria kurus itu diam-diam mengejek Xiao Yan saat melihat tindakan Xiao Yan. Tentu saja, ejekannya tidak berlangsung lama dan ekspresi ganas di wajahnya berubah menjadi kaku. Ini karena Xiao Yan baru saja berhenti sebentar di jalur berkarpet sebelum dia melangkah ke karpet merah yang sangat lembut itu. Dia punya kartu VIP, tapi dia juga di sini untuk memeras? Apakah dia punya masalah? Mata pria kurus itu agak merah karena iri. Ini terutama ketika Xiao Yan menoleh dan melihat ke arahnya setelah memasuki tempat pelelangan. Pria kurus itu sangat marah sampai dia mencakar kepalanya. Dia dengan jelas merasakan bahwa ada tatapan mengejek yang memelototinya di bawah jubah hitam. Pencahayaan agak gelap saat Xiao Yan memasuki terowongan. Dia bergerak di sepanjang koridor sampai ujung sebelum dia berbelok. Segera, area lelang yang tak tertandingi muncul di pandangan Xiao Yan, menyebabkan dia menghirup udara sejuk. Tempat pelelangan ini lebih besar dari tempat pelelangan manapun yang dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Kursi yang penuh sesak dan platform lelang itu, yang sepertinya terbuat dari kristal terang, membuat orang-orang terpesona. "Pak, boleh saya tanya berapa nomor kursi Anda?" Saat Xiao Yan sedang melihat-lihat, seorang pelayan wanita cantik berjalan dengan cepat dan bertanya dengan hormat. Xiao Yan tidak menjawab. Dia langsung menyerahkan kartu zamrud. Ketika pelayan wanita itu melihat warna kartu itu, kilatan aneh melintas di matanya. Sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Dengan sedikit membungkuk, dia dengan lembut berkata, "Tuan, Anda memiliki kartu VIP kelas 2. Silakan ikuti saya." Begitu dia selesai mengatakan ini, pelayan wanita itu buru-buru memimpin, sementara Xiao Yan bergoyang dengan santai di belakang. Pelayan wanita itu bolak-balik di dalam tempat pelelangan besar selama hampir 10 menit sebelum dia berhenti di area yang dekat dengan platform lelang kristal. Dia menunjuk ke kursi dan tersenyum pada Xiao Yan sebelum membungkuk dan kemudian mundur. Xiao Yan berjalan ke kursi yang luas dan sangat mewah sebelum duduk. Perasaan lembut itu hampir membuat tubuhnya memiliki dorongan untuk meringkuk di dalamnya. Xiao Yan berbalik dan menatap kursi biasa di belakang. Dia tanpa sadar menghirup udara sekali lagi. Ini adalah hak istimewa yang lahir dari uang. Saat dia duduk di kursi, alis Xiao Yan tiba-tiba bergerak-gerak. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya beralih ke deretan kursi tidak jauh di depannya. Dia bisa melihat bahwa pemimpin sekte junior dari Sekte Darah, Fen Ling, yang telah muncul di pintu masuk sebelumnya, menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Alis Xiao Yan, di bawah bayang-bayang, sedikit dirajut. Dia mengabaikannya dan langsung menutup matanya, diam-diam menunggu lelang dimulai. Pemimpin sekte junior, ada apa? Pemuda tampan berwajah pucat itu perlahan menarik pandangannya. Di sisinya, seorang lelaki tua berwajah pucat bertanya dengan lembut. Tidak ada, hanya saja saya merasa orang itu agak aneh. Apalagi saat aku melihatnya, sebenarnya aku merasakan ketakutan yang aneh di dalam hatiku. Ketika dia berbicara tentang hal ini, Fen Ling tertawa mengejek sambil menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte junior seharusnya salah paham. Meskipun teknik ki sekte darah kami sangat gelap dan dingin dan secara alami takut pada beberapa api ekstrim, tidak banyak orang di seluruh wilayah sudut hitam yang memiliki api kelas semacam itu. Orang tua itu berkata sambil tertawa. Mungkin. Pria muda itu mengangguk. Beberapa orang yang memiliki api semacam itu adalah orang-orang kuat di puncak dalam wilayah sudut hitam.
Orang berjubah hitam ini, di sisi lain, jelas tidak ada di antara mereka. Segera, dia berhenti memiliki pikiran liar dan pandangannya diarahkan ke platform kristal. Dengan suara lembut, dia bergumam. Aku ingin tahu apakah berita itu benar. Jika benar demikian, ayah berkata bahwa kita harus mendapatkannya dengan segala cara. Hehe, pemimpin sekte junior, Anda dapat yakin bahwa pemimpin sekte telah diam-diam membuat semua persiapan. Bahkan jika benda itu jatuh ke tangan orang lain, dia tidak akan bisa berjalan lebih dari 5 kilometer dari kota tanda hitam. Orang tua itu tertawa muram. Itu akan bagus. Busur gelap dan dingin terbentuk di wajah pemuda itu. Dia juga secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Sementara Fenling menutup matanya, beberapa faksi tidak jauh dari mereka dengan tenang berbisik di antara mereka sendiri. Jika seseorang dapat mendengar percakapan mereka, dia akan menemukan kesamaan, yaitu bahwa semua percakapan mereka melibatkan objek misterius tertentu. Terlebih lagi, benda ini tampaknya menjadi barang terakhir yang akan dilelang di pameran lelang. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan menutup matanya, sebuah gong yang jelas perlahan bergema di dalam tempat pelelangan. Setelah mendengar suara gong ini, Xiao Yan menarik diri dari mode pelatihannya, dan kebisingan menyapu seperti suara magis mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Baru setelah itu dia mempertahankan ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal yang terang. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berambut putih yang tampak seperti juru lelang sudah berdiri dengan senyuman di atasnya. Ini akhirnya akan segera dimulai. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia menatap tanah yang sangat besar, yang tampak begitu ramai sehingga benar-benar penuh. Matanya yang hitam dan hitam mengandung antisipasi yang jelas. Bersambung ke episode 77. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.